Baik, kami akan mempresentasikan materi yang kedua yang berjudul pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Kak Juli dipersilahkan. Baiklah, yang pertama perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir proses yang dilakukan oleh individu atau karyawan untuk memutuskan tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Selanjutnya, pendekatan diagnostik, instrumen umum yang sering digunakan oleh perusahaan dalam menganalisis perencanaan dan pengembangan yang dibacakan oleh siapa ya? Siapa ya? Bernardin. Selanjutnya pendekatan diagnostik. Pada pendekatan diagnostik, perencanaan dan pengembangan karir dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu pengaruh lingkungan eksternal dan pengaruh lingkungan internal yang akan dijelaskan oleh Bernardin dan Anin. Baik, yang pertama ada pengaruh lingkungan eksternal. Jadi yang pertama dipengaruhi oleh perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada serikat pekerja. Ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi, meliputi aktivitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, ada tingkat kompetisi, yaitu merupakan proses sosial untuk berusaha dalam mencapai tujuan yang sama dengan cara dan mutu yang tinggi. Yang kelima, ada komposisi angkatan kerja, merupakan cakupan dari pekerja paruh waktu, pekerja sementara, dan pekerja penuh waktu. Yang keenam, ada lokasi organisasi, yaitu sebagai wadah bagi pekerja yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Terima kasih. Selanjutnya pengaruh lingkungan. Kenapa? Dibacakan oleh Mbak Dwi, tadi masih di mute ya. Nggak jelas suaranya. Kenapa? Ini masih kakak ya? Bukan, Kak. Mohon maaf, tadi masih unmute. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, saya lanjut. Dilanjut. Baik, saya lanjut. Untuk pengaruh lingkungan internal itu ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini tuh
membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan meninjau ulang kelebihan dan kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Terus, yang kedua itu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini itu mendapatkan keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dan karyawan dapat dipertahankan. Ketika mencapai tujuan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga itu ada budaya perusahaan. Budaya ini tuh gabungan antara nilai, kode etik, visi misi, hingga goals yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Terus selanjutnya itu ada sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan ini tuh pengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanaan pekerjaan itu. Yang terakhir, itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini adalah pengalaman yang dapat memberikan motivasi kerja pada pekerjaannya. Karyawan dapat memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efektif atau tidak, berdasarkan kepuasan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan. Prestasi materi yang kedua,